Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang panggilan Tuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kalau kita melihat sejarah tokoh-tokoh di Alkitab, memang dalam setiap zaman itu Tuhan itu selalu memanggil umatnya untuk suatu tugas khusus. Nah, ini pada saat sekarang itu seringkali menjadi sesuatu yang membingungkan bagi banyak orang. Ini betul-betul panggilan Tuhan atau ambisi saya pribadi? Ini bagaimana Pak Paul untuk mendapatkan suatu kejelasan tentang panggilan Tuhan ini, Pak Paul? Ya, memang kita bisa mengerti ya Pak Gunawan, kenapa ada kalanya kita itu tuh nggak pasti ya sebetulnya apakah ini panggilan Tuhan atau pikiran pribadi kita. Nah, kita yang takut akan Tuhan kan mau memastikan bahwa kita melakukan kehendak Tuhan. Biasanya memang ada dua sumber kerancuan itu Pak Gunawan. Yang pertama adalah ada kalanya tuh kita itu bingung karena kita sungguh-sungguh tidak tahu apakah yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Secara rasional kita tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita, tetapi masalahnya adalah kita tidak tahu apa itu yang diinginkannya. Jadi yang pertama adalah kita sungguh-sungguh buta ya, tidak tahu. Tapi yang kedua adalah kadang kita pun bingung karena sebetulnya kita tahu apa yang kita ingin lakukan untuk Tuhan, namun kita tidak tahu apakah Tuhan menyetujuinya atau tidak. Apakah ini memang adalah yang dikehendakinya dari kita untuk kita lakukan. Nah, sudah tentu kita nggak membicarakan sebuah hal yang bersifat dosa ya. Kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, nah kita tahu ini baik, tapi kita nggak pasti juga ini kehendak Tuhan atau bukan. Jadi, nah kadang-kadang muncullah ya kebingungan dari dua sumber ini. Dan akhirnya karena kita bingung, ya bisa-bisa kita salah melangkah atau bisa-bisa nanti kita nggak melangkah kemana-mana. Ya, kalau untuk hal-hal yang umum, Pak Paul, kita bisa memang dengan jelas itu mengetahui kehendak Tuhan lewat kitab suci, lewat Alkitab gitu Pak Paul. Yang menjadi masalah ini memang kalau hal-hal itu khusus dan buat kita ini sesuatu yang agak janggal dan seterusnya gitu. Misalnya panggilan untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu gitu. Orang kan bertanya-tanya, ini betul panggilan dari Tuhan atau memang niat saya sendiri dan nanti keliru atau bagaimana gitu Pak Paul? Betul. Nah, memang secara umum kita tahu ya bahwa Tuhan itu memanggil kita menjadi anaknya, tapi ada hal-hal yang lebih pribadi, yang lebih khusus yang Tuhan ingin embankan kepada kita. Nah, seringkali itulah yang menjadi pergumulan kita dan kita mencari-carinya ya, supaya kita pada akhirnya dapat menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Ya, kalau begitu tentu ada beberapa hal yang bisa menjadi pedoman bagi kita Pak Paul ya, sehingga kita tidak salah melangkah. Nah Pak Paul, apa saja itu kira-kira Pak Paul? Saya akan uraikan beberapa prinsip yang diperkenalkan oleh seorang dosen teologi dari Fuller Seminary, yaitu Robert Clinton. Dia mengatakan bahwa yang pertama, bahwa Tuhan pada umumnya memanggil kita ke pelayanan yang sesuai dengan kepribadian kita. Nah, kita tahu bahwa kepribadian merupakan kumpulan karakteristik yang terbangun dari faktor genetik dan juga pembentukan lewat pengalaman hidup. Nah, seringkali Tuhan nanti menempatkan kita ke dalam situasi pelayanan yang memang menuntut kepribadian yang seperti kita miliki. Jadi jarang sekali Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kepribadian kita. Jadi lebih seringnya Tuhan menuntun kita melakukan sesuatu ke suatu tempat yang merupakan perpanjangan dari kepribadian kita. Misalnya apa itu Pak Paul? Contoh konkretnya Pak Paul? Misalnya jadi adalah orang yang memang senang untuk pergi ya, keluar, outdoor, nggak suka diam-diam ya dalam kantor. Nah, kalau itulah kepribadiannya, besar kemungkinan nanti kalau Tuhan mempunyai tugas untuk dia, Tuhan akan memang meminta dia melakukan hal-hal yang lebih bersifat lapangan. Misalnya, nanti Tuhan menempatkan dia di pelayanan menolong orang-orang yang menjadi korban bencana. Sehingga waktu ada
masalah atau bencana. Nah, dialah orang yang pertama dikirim oleh gereja untuk datang, untuk membangun suatu jaringan, untuk menyediakan transportasi supaya bantuan bisa masuk dan sebagainya. Nah, jadi kita itu tuh waktu ingin tahu apakah yang Tuhan inginkan dari kita, atau pelayanan apakah yang kita ingin lakukan untuk Tuhan, ya kita tengoklah ke dalam diri dan lihatlah kepribadian kita. Kita orang seperti apa tuh? Nah, seringkali ya Tuhan akan memakai kita sebagaimana apa adanya untuk melakukan pekerjaannya. Ya, tapi kalau kita lihat misalnya Musa, Pak Pol, ketika Tuhan memanggil dia kan merasa dia tidak cocok dengan panggilan Tuhan ini untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia berkata, saya ini tidak pandai berbicara, saya ini tidak bisa memimpin orang. Nah, ini kan berlawanan dengan karakteristiknya dia, Pak Pol. Ini suatu poin yang bagus. Memang dalam diri Musa ada hal-hal yang dianggapnya tidak cocok untuk dia memimpin umat Israel. Tapi yang lebih diperlukan sudah ada dalam diri Musa. Maksudnya apa? Musa memang sudah dipersiapkan selama 40 tahun menjadi seorang pemimpin. Karena dia menjadi cucu Firaun. Jadi sejak dia kecil, dia sudah diperkenalkan dengan berbagai jenis ilmu, termasuk ilmu perang. Dan sudah diperkenalkan juga dengan seni-seni kepemimpinan. Dan oleh karena dia adalah cucu Firaun, dapat diduga dia itu mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi dari pasukannya atau tentaranya untuk menjadi seorang pemimpin. Kedua, Tuhan menempatkan dia di Midian, di gurun pasir Midian, selama 40 tahun. Dengan kata lain, dia mengetahui selak-beluk gurun. Dan sebagian tempat yang dilewati bukanlah tempat-tempat yang asing lagi baginya. Karena dia sudah berkelana di daerah-daerah gurun pasir itu juga. Jadi dengan kata lain, inilah yang Tuhan perlukan dari seorang Musa. Kepemimpinannya, pengetahuannya akan seni perang, dan pengetahuannya akan kondisi gurun pasir. Memang ketidakfasihannya itu hambatan, itu memang bukan suatu kelebihan, tapi kelemahannya Musa. Namun, untuk menuntun bangsa Israel, kemampuan yang diperlukan bukanlah seni bicara, tapi yang tiga itu. Maka Tuhan memanggilnya, kemudian Tuhan menghadirkan kakaknya Harun untuk menjadi juru bicara baginya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan telah persiapkan, kepribadiannya yang seperti itu, yang tegas, yang bisa memimpin, yang berwibawa, yang tahu medan, nah itu yang nanti Tuhan gunakan. Jadi sekali lagi kita melihat Tuhan menempatkan kita, Tuhan memakai kita sesuai dengan kepribadian yang telah dia bentuk di dalam hidup kita ini. Ya, hanya seringkali orang tidak sadar, Pak Pol, bahwa Tuhan itu sedang mempersiapkan dia untuk suatu karya yang begitu besar, Pak Pol, ya. Betul sekali. Nah, ini memang seringkali yang terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya. Kita memang tidak menyadari ya, bahwa sesungguhnya inilah yang Tuhan sedang lakukan. Ya, mungkin ada panduan yang lain, Pak Pol. Yang kedua adalah Tuhan menghormati keinginan kita. Nah, pada umumnya kita beranggapan bahwa kita tidak boleh memikirkan keinginan hati sendiri. Ya, kita merasa berdosa, salah kok memikirkan keinginan hati sendiri. Ya, kita kan seringkali itu dididik untuk berkata, ya pokoknya kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Namun, pada faktanya adalah Tuhan senang mendengarkan keinginan anak-anaknya yang termotivasi melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sebagai contoh, di kota Chicago, di Amerika Serikat, ada seorang pendeta bernama Bill Hybels. Nah, selulusnya Bill Hybels dari perguruan tinggi di usia 20 tahunan, masih sangat muda. Ia memulai sebuah gereja yang dipanggil Willow Creek Community Church di pinggiran kota Chicago. Nah, Bill Hybels terbeban merintis gereja sebab ia menyadari pentingnya peran gereja lokal atau gereja setempat dalam kehidupan rohani jemaat. Nah, lebih dari 30 tahun kemudian, ya, di masa sekarang ini, gereja ini telah berkembang dan bahkan menjadi pusat pelatihan kepemimpinan. Kerinduan hati Bill Hybels tidak berubah. Ia tetap memfokuskan pelayanannya pada peran gereja lokal. Jadi, kalau kita ingin tahu apa tuh yang Tuhan inginkan dari kita, tidak ada salahnya juga untuk menengok ke dalam.
dan mendengarkan suara hati kita. Apakah itu yang kita ingin kerjakan buat Tuhan? Jadi, bukan hanya bertanya, Tuhan, apakah yang Engkau inginkan dariku? Tanyalah juga, apakah yang aku ingin berikan atau ingin lakukan untuk Tuhan? Sekali lagi, Tuhan senang mendengar seruan kerinduan anak-anaknya yang mau berbuat sesuatu untuk Dia. Ya memang banyak keinginan dari antara kita, anak-anak Tuhan itu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi keinginan ini seringkali terlalu umum, Pak Paul. Misalnya saja, saya ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, atau yang memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau seandainya waktu itu Tuhan tanya, itu apa gitu, kita tidak bisa jawab juga gitu. Itu sebabnya ya, kita ini nih mesti hidup di dalam dunia ini, di dalam masyarakat, bersentuhan dengan orang-orang yang real, dengan kebutuhan-kebutuhan yang nyata. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas, sebetulnya tuh kebutuhan apakah yang ada di tengah-tengah kita. Sebab sesungguhnya Pak Gunawan, kalau kita benar-benar keluar dan membuka mata, melihat, berkecimpung di dalam kehidupan ini, bermasyarakat dengan lingkungan dan sebagainya, kita tiba-tiba disadarkan bahwa, wah ilah, ternyata begitu banyak kebutuhan. Dan sesungguhnya kita akhirnya sadari kebutuhan yang di dalam gereja dibandingkan dengan kebutuhan di luar gereja sangat kecil, ya. Tapi memang terjadilah sebuah kesalahkaprahan, sehingga orang lebih sering ya ditarik untuk berbuat untuk pelayanan dalam gereja. Padahalnya yang di dalam gereja itu tidak banyak, dan yang jauh lebih banyak. Dan ini saya percaya juga yang lebih Tuhan inginkan adalah kita justru harus keluar, ya, ke komunitas, ke lingkungan, dan melihat, mengamati apa tuh yang menjadi pergumulan orang-orang di sekitar kita, dan mencobalah untuk berbuat sesuatu bagi mereka, menjawab kebutuhan mereka. Ya mungkin kurang jelasnya adalah bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang di luar gereja, ini seolah-olah bukan suatu pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan, Pak Paul. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu itu di dalam gereja, ini sudah pasti untuk Tuhan, gitu. Nah, sekali lagi ini memang sebuah kesalahannya atau kekeliruan. Kita salah mengerti tentang apa itu tuh yang memuliakan Tuhan. Apa itu tuh yang namanya pelayanan. Nah, melayani Tuhan tidak terbatas pada melakukan hal-hal yang bersifat gerejawi. Tuhan mengutus kita bukan ke dalam gereja, ke dalam dunia. Ya, kita dibesarkan, kita dipupuki, kita dibekali, kita beribadah, kita berbakti kepada Tuhan di dalam rumahnya. Tapi setelah itu kita harus keluar. Kita harus menjadi garam dan terang. Kita nggak diminta oleh Tuhan menjadi garam dan terang di dalam saja, tapi terutama juga di luar. Maka kalau orang bersedia saja mengamati, bersinggungan, hidup di dalam komunitas, tidak bisa tidak Pak Gunawan, dia akan disadarkan betapa banyaknya kebutuhan. Sebagai contoh ya, kalau kita hidup di dalam lingkungan, terus kita melihat ada sekolah yang memang susah, dan kita masih bisa berbuat sesuatu untuk membantunya, kita bisa datang ke sana dan berkata, saya mau membantu. Apa yang bisa saya lakukan di sini? Misalkan kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa menawarkan apakah di sini diperlukan tenaga yang bisa memberikan tambahan pelajaran bahasa Inggris kalau ada anak-anak yang perlu, atau ada sekolah mungkin yang tidak ada papan tulis, kita bisa sediakan papan tulis. Misalkan juga ada orang-orang yang sakit tapi tidak ada biayanya, kita bisa masuk ke rumah sakit umum dan berkata, apa yang bisa saya bantu? Apakah perlu bantuan? Nah, kita berikan sebisa kita juga. Jadi benar-benar begitu banyak, dan ini yang Tuhan inginkan. Jadi lihatlah, amatilah, dan apa tuh yang keluar dari hati kita, yang kita rindu lakukan. Ini kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin berbuat ini untuk Engkau. Meskipun dalam kenyataannya kita melakukannya itu untuk orang, tapi kita mau persembahkan itu untuk Tuhan. Nah, Tuhan pasti senang mendengar itu, dan Tuhan pasti memberkati usaha kita. Ya, seringkali hal itu juga membingungkan orang, Mbak Balya, karena sebenarnya Tuhan itu menghendaki dia melakukan suatu pekerjaan di dalam gereja, gitu Pak Bal. Tetapi orang ini juga berpandangan bahwa di luar gereja pun saya bisa melakukan hal-hal yang lain untuk kemuliaan Tuhan, gitu. Nah, di situ kan terjadi penyimpangan lagi, Pak Bal. Tuhan menghendaki dia bekerja di
suatu pelayanan di gereja, di dalam gereja. Tapi dia karena melihat kebutuhan-kebutuhan di luar, dan itu secara material mungkin lebih menguntungkan dia akhirnya terjun ke pelayanan itu. Nah ini bagaimana Pak? Jadi ada kalanya memang ya kita mesti peka ya Pak Gunawan. Peka di dalam doa. Jadi meskipun kita itu terlibat di luar, terus ya ada kebutuhan di dalam gereja, jangan langsung menampik dan berkata, oh saya memang orang luar, saya mau di luar saja. Selalu bawakan ke dalam doa. Nah di dalam doa, di dalam kita bersaat teduh membaca firman Tuhan, juga terbukalah. Siapa tahu memang lewat doa dan lewat saat teduh, Tuhan berbicara kepada kita dan berkata, untuk hal ini saya inginkan engkau lakukan. Nah kalau Tuhan konfirmasi lagi, kita membaca firman Tuhan, kok itu Tuhan konfirmasi lagi, terus kita mendengarkan khotbah, kok Tuhan konfirmasi lagi, ada satu situasi lain terjadi, Tuhan konfirmasi lagi. Kalau sampai 2-3 kali Tuhan berkata yang sama, berarti Tuhan sedang berkata-kata hal itu kepada kita. Jadi ikutilah, lakukanlah, nggak apa-apa ya. Jadi yang Tuhan selalu inginkan adalah sebuah hati yang memang patuh dan bersedia dituntun olehnya. Iya, berarti masih ada pedoman yang lain yang ingin Pak Paul bisa sampaikan ini. Yang lain adalah ini Pak Gunawan, jika kita ya merasakan suatu keresahan untuk terlibat dalam suatu pelayanan tertentu, besar kemungkinan itu adalah panggilan Tuhan untuk kita. Jadi kita mungkin tuh tiba-tiba atau secara perlahan merasakan sebuah keresahan di dalam hati kita. Mau berbuat sesuatu dan rasanya kok Tuhan taruh ini dalam hati kita terus. Nah, besar kemungkinan itu panggilan Tuhan. Nah, sudah tentu kita mesti mengujinya lewat waktu. Artinya jangan terburu-buru. Dan menguji juga lewat konfirmasi dari sesama. Ya, apakah pasangan kita siap? Apakah anak-anak kita juga siap? Jadi kita harus juga lihat konfirmasi dari sesama. Namun, tidak harus kita bergantung sepenuhnya pada juga konfirmasi-konfirmasi itu. Ya, kadang-kadang ada orang yang memang berlainan pandangan dengan kita. Nah, kita harus dengarkan, tapi belum tentu itu juga harus kita ikuti. Sebagai contoh ya, sebelum William Carey pergi ke India untuk melayani Tuhan, ia meminta restu gereja Inggris. Sayangnya para pemimpin gereja tidak mendukung kerinduannya. Mereka malah mengajarkan William Carey bahwa kalau Tuhan berkehendak menyelamatkan orang di India, pastilah Tuhan dapat melakukannya lewat orang lain dan tidak harus melaluinya. Nah, William Carey tahu bahwa pandangan para pemimpin gereja itu keliru. Itu sebabnya ia tetap memutuskan untuk pergi. Nah, kita tahu Tuhan memakai William Carey membawa Injil Kristus kepada orang-orang di India. Nah, jadi pekalah dengan desakan Tuhan yang muncul dari dalam. Ya, berikanlah waktu. Ujilah untuk membedakannya dari emosi semata. Jika keresahan itu terus berkobar, dengan berjalannya waktu, besar kemungkinan itulah tuntunan Tuhan untuk kita. Bisa terjadi enggak Pak Paul? Misalnya saya atau siapapun gitu ya Pak Paul ya, mendapat panggilan dari Tuhan, tetapi pasangan hidup kita itu tidak yakin bahwa itu panggilan Tuhan buat kita. Itu bisa enggak Pak Paul? Bisa, dan justru itu sering terjadi Pak Gunawan. Nah, kita jangan buru-buru bertindak ekstrim. Ada orang yang bertindak ekstrim ke kiri, misalnya berkata, kalau istri saya atau suami saya tidak mau, peduli amat, saya tinggalkan, pokoknya ini kan lebih mulia untuk Tuhan. Itu juga keliru. Sebab kita dipanggil Tuhan untuk bersama dengan pasangan kita, untuk bersama dengan anak-anak kita, mereka adalah tanggung jawab kita. Jadi kita tidak boleh seenaknya berkata demikian. Tapi juga ada ekstrem yang satunya. Wah, karena pasangan tidak setuju, langsung putuskan, nggak mau, tidak usah terima. Ini bukan dari Tuhan pasti. Seringkali yang Tuhan inginkan dari kita dalam situasi seperti itu adalah kita itu tuh mengambil waktu ya, menundanya, bergumul bersama dulu dengan pasangan kita, meyakinkannya, memberinya informasi, menunggunya dengan sabar. Nah, dengan cara itu pasangan kita makin hari makin juga disadarkan, diinformasikan, wah ini ada kebutuhan. Nah, dan perlahan-lahan kalau memang ini dari Tuhan,
Tuhan akan tumbuhkan kesadaran, iya perlu ke sana ya. Tuhan akhirnya sadarkan bahwa iya, Tuhan pun mempunyai rencana untuk dirinya, bukan hanya untuk diri kita. Nah, di saat itu barulah biasanya pasangan kita akan siap. Nah, waktu dia sudah siap, baru kita berjalan bersama. Jadi penting sekali memang kebersamaan. Tapi tadi ya saya sudah singgung, jangan sampai kita itu tuh terjebak ke dalam salah satu dari dua ekstrem itu. Iya. Masih adakah lagi pedoman yang bisa kita jadikan sebagai petanda bahwa ini adalah kehendak Tuhan? Yang lain adalah, bila kita mengetahui bahwa Tuhan memimpin kita untuk melakukan sesuatu baginya, kita mesti yakin ya bahwa Tuhan akan melengkapi kita untuk melakukan pekerjaannya. Ya, acap kali setelah kita memutuskan untuk melangkah, barulah Tuhan mengutus orang tertentu untuk terlibat mendukung pekerjaan ini. Ya, atau misalnya Tuhan menyediakan kesempatan kepada kita untuk mempelajari hal-hal baru itu. Singkat kata, jarang sekali di titik awal Tuhan menyediakan semuanya. Tuhan ingin melihat iman, sebab pada akhirnya mustahil kita dapat mengerjakan pekerjaannya tanpa iman. Waktu Musa diutus Tuhan, dia berkata, ya udahlah saya mau pergi, tapi saya juga perlu orang. Nah, Tuhan utus kakaknya Harun. Nah, sebelumnya memang Musa tidak tahu kakaknya akan datang. Jadi itu yang sering terjadi, Pak Gunawan. Waktu Tuhan panggil kita seringkali gentar. Karena kita merasa, aduh saya sangat terbatas, saya nggak mampu, banyak sekali kekurangan-kekurangan dan kebutuhan-kebutuhan. Tapi kalau memang ini dari Tuhan, dengan berjalannya waktu kita memulai langkah itu, datang pertolongan, datang orang tertentu, atau kesempatan kita belajar, sehingga akhirnya pekerjaan Tuhan itu terlaksana. Berarti pada awal panggilan Tuhan itu, Tuhan akan memberikan janji-janjinya kepada kita, Pak Bos. Betul sekali. Jadi dalam permulaan itu, janji Tuhan kita mesti imani, kita yakin Dia akan mensuplai yang kita butuhkan. Jadi kita pokoknya berjalanlah, melangkahlah dalam iman. Ini prinsip yang perlu kita camkan. Pekerjaan Tuhan sebetulnya hanya dapat dilakukan oleh Tuhan sendiri. Dan kita itu hanya alatnya. Dan yang Tuhan tuntut dari kita adalah iman untuk bersandar kepadanya. Dan iman berarti apa? Tidak semua bisa kita lihat, tidak semua bisa kita sudah pastikan dan rencanakan dari awal. Tidak bisa. Kita jalan tahap demi tahap, dan Tuhan nanti mencukupi tahap demi tahap pula. Ya, tapi ada kalanya Tuhan juga memanggil seseorang itu dalam suatu kondisi yang tidak bisa tidak, dia harus memenuhi panggilan Tuhan itu. Itu bagaimana, Pak? Nah, kadang-kadang memang itu yang terjadi, Pak Gunawan. Muncul sebuah situasi yang gawat, muncul sebuah kebutuhan yang mendesak. Nah, ini membawa kita kepada prinsip yang terakhir yang dipaparkan oleh Robert Clinton. Ada kalanya Tuhan membelokkan langkah hidup dan pelayanan kita, membuat kita akhirnya masuk ke dalam situasi yang mendesak. Nah, seringkali kita berontak karena merasa tidak nyaman dengan perubahan situasi itu. Namun, karena pembelokan ini, atau karena munculnya situasi yang mendesak ini, kita terpaksa mengubah haluan hidup atau pelayanan. Jangan panik. Tuhan kerap bekerja dengan cara seperti itu, yang menghadirkan situasi di luar dugaan, atau menghadirkan situasi yang memerlukan perhatian dengan segera, agar kita pindah tempat dan melakukan kehendaknya. Ada satu contoh yang indah, Pak Gunawan. Robert Jeffrey adalah hamba Tuhan yang melayani di Cina. Sebab kesanalah Tuhan memanggilnya. Namun, di tengah perjalanan pelayanannya, ia terpaksa meninggalkan Cina akibat situasi di sana yang tidak lagi memungkinkan ia melanjutkan pelayanan. Di usia di atas 50, ia datang ke Indonesia dan memulai pelayanannya yang baru. Ia tidak berumur panjang, sebab pada masa pendudukan Jepang, ia ditangkap dan akhirnya meninggal dalam penahanan Jepang. Namun, Tuhan memakai Jeffrey, hambanya yang setia. Jejak pelayanannya terlihat sangat jelas di sini dan bukan di Cina. Berarti ada suatu perubahan gitu terhadap panggilannya, Pak Pal ya. Sekalipun dia tetap sebagai hamba Tuhan, tetapi lokasinya kan mula-mula
Di Cina pun itu dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu pindah ke Indonesia, itu pun sesuai dengan kehendak Tuhan itu Bapak. Betul sekali. Dan apa yang terjadi di sana yang mengharuskan dia keluar juga adalah dalam rencana Tuhan. Tuhan memakai situasi yang buruk itu yang mengharuskan dia keluar agar dia dapat melakukan sebuah pelayanan yang lain di tempat yang berbeda. Nah, saya bisa bayangkan dia di usia yang sudah agak tua ya, 50-an, harus memulai lagi dari baru, dari nol, yang gak gampang. Tapi itulah yang terjadi dan itulah yang Tuhan inginkan pada dirinya. Sama seperti Musa, hamba Tuhan. Tuhan membelokkan langkah hidupnya sebab itulah yang Tuhan kehendaki dia selesaikan untuk Tuhan. Iya, itu seringkali menjadi lebih sulit kalau orang itu harus pindah profesi, Pak Pol. Tadinya dia mungkin seorang insinyur atau dokter. Kemudian Tuhan memanggil dia menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu di dalam gereja. Ini agak sulit, Bapak. Betul. Jadi ada memang perpindahan yang masihlah dekat dengan profesi kita yang awal. Ada juga yang sangat jauh berbeda. Tapi ya kalau kita tahu memang ini dari Tuhan, kita uji, udah lakukan. Jangan takut, jangan panik. Sebab ini adalah memang pimpinannya. Nanti perlahan-lahan kita akan melihat dia menolong, dia membuka jalan, dan dia memberkati. Ya, mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan. Saya ingatkan saja kita dengan Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang mengasihi Allah dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan nanti dalam hidupnya Tuhan akan atur semua yang terjadi dalam dirinya atau hidupnya itu supaya semuanya yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita-kita ini. Jadi kita tidak usah takut ya, Tuhan bisa mengatur semua yang terjadi tetap untuk menggenapi rencananya dan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini dan saya percaya ini akan memperjelas panggilan Tuhan terhadap kita semua. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang panggilan Tuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.